Pemirsa, berhati-hatilah saat berkendara. Seorang pemotor menabrak truk yang sedang parkir di tepi jalan di Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga pengendara tersebut mengantuk saat berkendara. Inilah kondisi Rita Agustina, pemotor yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Trosobo Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Sepeda motor korban menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di tepi jalan. Korban terluka di bagian kepala dan tangan. Ibu rumah tangga ini kesakitan setelah tersadar. Diduga korban mengantuk saat berkendara. Motor saya kan di depan mobil. Kok ada debu gitu loh, saya ke belakang, ada mbak ini jatuh. Oh, jadi nabrak belakang mbaknya ini ya? Kelihatannya gitu. Nabrak bagian belakang situ ya? Iya. Terus taunya gimana tadi? Udah jatuh gitu? Iya, terus saya tolongin kan dia. Saya tolongin jangan bawa orang tadi. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Siti Hodijah Taman Sidoarjo untuk mendapat pengobatan intensif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca autopsi ulang, tim forensik akan melanjutkan pemeriksaan mikroskopik untuk memastikan penyebab sejumlah luka di tubuh Brigadir Yosua. Sementara itu, orang tua Brigadir Yosua kecewa karena tidak bisa mendampingi autopsi ulang putra mereka. Pasca autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua, tim forensik menemukan sejumlah luka yang harus diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan secara mikroskopik di mana sampel luka akan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diperiksa di laboratorium patologi anatomi. Proses pemeriksaan memakan waktu 2 hingga 4 minggu. Semua sampel telah kami kumpulkan dan kemudian akan kami bawa ke Jakarta untuk kita periksa secara mikroskopik di laboratorium patologi anatomik RSCM. Ya, kemudian nanti itu pasti akan membutuhkan waktu. Kenapa? Karena semua luka pun yang kami yakin sudah benar-benar terjadi, tentunya benar-benar berbentuk luka, harus kami pastikan juga apakah luka itu terjadi sebelum kematian ataupun terjadi setelah kematian. Sementara itu, orang tua Brigadir Yosua merasa kecewa lantaran tidak diizinkan mendampingi proses autopsi ulang. Namun pihak keluarga merasa terhibur setelah pemakaman ulang Brigadir Yosua dilaksanakan secara kedinasan. Dimana orang tuanya itu inilah hari terakhir dia melihat jasadnya dan dia kepengen orang tua itu atau klien kami itu supaya anaknya dikuburkan secara kedinasan. Maka saya terus mendesak, akhirnya dikabulkan, puji Tuhan. Terus dari pihak keluarga sendiri gimana itu Pak? Maksudnya kan sekarang udah terpenuhi nih dimakamkan secara kepolisian. Ya, ya setidaknya itu kan menghibur karena klien saya ini kan bangga sekali dengan anaknya masuk polisi 2 orang. Yang pertama kan masuk APPNS, yang kedua polisi, yang ketiga sarjana kesehatan, yang keempat polisi lagi. Artinya ini contoh teladan. Hingga kini publik masih menantikan titik terang dari kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Komnas HAM terus melakukan sejumlah pemeriksaan termasuk kepada 7 ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo serta pemeriksaan ponsel dan CCTV. Namun Komnas HAM baru akan memeriksa Irjen Verdi Sambo jika semua tahapan dan bahan untuk pendalaman keterangan selesai dikumpulkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polemik kematian Brigadir Yosua hingga kini terus bergulir. Rencananya Komnas HAM akan memanggil Irjen Verdi Sambo. Apakah hal ini bisa membuat kasus ini menjadi terang benderang? Lantas bagaimana dengan fakta-fakta yang telah didapatkan pasca pemeriksaan sejumlah pihak dan ekshumanisasi jasad Brigadir J? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kabar Eskrim Polri periode 2009-2011 Ito Sumardi. Selamat sore Pak Ito, apa kabar? Selamat sore Mbak Safa, selamat sore Mas Bosan, kabar baik, alhamdulillah. Ya, Pak Ito, menurut Anda bagaimana pengaruh hasil autopsi ulang ini terhadap alur cerita misteri tewasnya Brigadir J? Saya kira mungkin hasil dari autopsi ulang ini atau ekshumasi yang memang diatur dengan undang-undang, ya, itu tentunya diharapkan akan bisa menguak latar belakang atau motivasi daripada kasus ini. Kan pada saat dilakukan autopsi pertama
itu sudah ada hasil yang disampaikan sebagian ya kepada penyidik. Tapi kemudian ada data-data visual yang diperoleh dari keluarga korban yang kemudian dijadikan sebagai bukti ya atau data-data yang harus didalami oleh para pengacara daripada keluarga korban, kemudian dilakukan proses ekshumasi atau otopsi ulang dengan penggalian jenazah. Nah, tentunya setelah kita mengikuti dalam ekshumasi ini kan dilakukan oleh unsur-unsur tidak hanya Polri saja, bahkan dari luar Polri. Bahkan ketuanya itu adalah dari kedokteran forensik yang bersifat independen. Kemudian juga laboratoriumnya nanti di RSCM. Diharapkan apa yang menjadi keganjilan di masyarakat, ada kesan bahwa hasil otopsi pertama itu adalah ditutup-tutupi atau kemungkinan ada kesan direkayasa, nanti akan terjawab. Nah, tapi tentunya kita harus menunggu dulu hasilnya, nanti akan dicocokkan hasil otopsi yang kedua dengan hasil otopsi yang pertama. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa Komnas HAM akan memeriksa. Kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, itu bukan tugas Komnas HAM untuk memeriksa, tetapi meminta keterangan. Karena apa yang disampaikan oleh orang-orang yang dimintakan keterangan ini sifatnya bukan pro justisia, tidak bisa digunakan untuk proses peradilan. Yang berhak untuk meminta keterangan atau memeriksa secara pro justisia adalah para penyidik. Namun demikian, karena sekarang situasinya adalah kasus ini sudah menjadi konsumsi publik dari perhatian daripada Bapak Presiden. Jadi apa yang disampaikan oleh Komnas HAM tentunya berasal daripada hasil penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Dan Komnas HAM di situ juga hadir, ya, sehingga di sana tidak ada lagi kesan bahwa ditutup-tutupi. Ya, saya kira mungkin kalau masyarakat sekarang mendengarkan keterangan dari Komnas HAM itu adalah sudah sangat clear. Karena Komnas HAM tidak punya kepentingan apa-apa. Tapi data-data hasil pengecekan CCTV, otopsi yang kedua, otopsi yang pertama, termasuk penelusuran daripada jejak digital pada HP korban ini, semua data-datanya disampaikan secara lengkap dan transparan kepada Komnas HAM yang dilakukan oleh fungsi-fungsi yang ada di Polri. Nah, mudah-mudahan dengan otopsi kedua ini paling tidak bisa membuka tabir ya penyebabnya. Penyebabnya itu apakah ada penganiayaan atau tidak. Motifnya itu nanti benang merahnya diperoleh dari hasil penelusuran CCTV dan HP ya. Di sana baru kita bisa melihat motifnya. Demikian. Dalam pemeriksaan ini memang melibatkan ada pihak independen TNI dan juga Polri untuk proses otopsi. Tapi sambil menunggu proses otopsi ulang ini Pak Ito, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga Komnas HAM untuk mempercepat penyelidikan sehingga kasus ini lebih cepat juga terkuaknya ke masyarakat? Ya, karena kalau untuk mengungkap satu kasus ini kan tentunya ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Contohnya olah TKP. Olah TKP ini kan harusnya pada saat Baik, sayang sekali komunikasi kita terputus. Terima kasih Komjen Purnawirawan Ito Sumardi telah bergabung bersama kami di Ainews Sore. Ya, Mirsa, Ainews Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Satu unit truk tronton bermuatan kayu masuk jurang di pinggiran Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Tiga tersangka kasus perundungan bocah SD di Tasikmalaya, Jawa Barat tidak ditahan dan dikembalikan kepada orang tua masing-masing.